103,4 Kelas FM kembali di program Kata KJ bersama saya Lia Priyanka dan tentunya juga bersama dengan Bapak Khairul Jasmi. Dan topik kita kali ini adalah bersama melawan Corona. Program Kata KJ ini dipersembahkan oleh PT Semen Padang dan Radio Klasi FM. Pak KJ, narasumber kita yang terhormat masih bersama dengan kita. Tadi Bapak sebelum jeda komersial ingin bertanya ke Ibu Dr. Rina ya? Iya. Silakan Pak. Bu dokter. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kondisi Rumah Sakit Universitas Andalas atau Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang disebut sudah siap mendeteksi corona sehingga tidak perlu lagi bolak-balik ke Jakarta? Benarkah itu? Baik, akan coba saya jelaskan ya Pak. Memang alhamdulillah Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berlokasi di Jati memang sudah ada keluar SK-nya untuk menjadi labor penopang dari Litbangkes. Tapi tentu saja kita harus mempersiapkan semua kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Sedikit saya ralat, labor itu tidak berada di Rumah Sakit Universitas Andalas, tetapi masih di kampus kita yang lama, iya di Jati. Nah saat ini beberapa hari yang lalu ketua dari divisi penyakit menular di labor tersebut itu Dr. Andani sudah melakukan perjalanan ke Litbangkes dan kita alhamdulillah dapat regen memang untuk pemeriksaan. Sementara kita juga sudah pesan regen dari Korea, mudah-mudahan minggu ini sampai. Nah regen untuk dari Litbangkes ini sedang dites, dicoba persiapannya di labor kita. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa kita lakukan pemeriksaan, tapi tentu saja ini terbatas. Jadi kebijakan dari kita, pemeriksaan pertama kita prioritaskan pada pasien yang dalam pengawasan, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit M. Jamil. Untuk Bapak ketahui. Dan Ahmad Mukhtar. Ya yang sudah Ahmad Mukhtar juga. Jadi artinya PDP yang di Ahmad Mukhtar dan di Jamil itu prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua adalah petugas kesehatan yang kontak erat dengan yang pasien yang kita rawat. Jadi mungkin sekalian memberitahu kepada masyarakat, banyak sekali pertanyaan ke kami, bisakah kami masyarakat biasa untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan di labor yang menggunakan RT-PCR ini kita tidak melakukannya untuk screening, tetapi untuk pasien dalam pengawasan dan orang yang kontak erat gitu. Begitu Pak. Oh, orang yang sehat bisa dites enggak Bu? Bisa saja tapi tentu saja bukan di labor ini. Ya kita menunggu, kita sudah dapat informasi bagaimana pemerintah pusat menyiapkan pemeriksaan rapid test. Nah itu mungkin nanti ada screening massal, itu bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Dan saya teknis di Sumatera Barat kita belum dapat informasi seperti apa screening tersebut gitu. Di rumah sakit ada yang ODP sekarang Bu? Sampai saat ini sejak dinyatakan sebagai wabah ya di Indonesia, yang datang ke Rumah Sakit Unan yang kita nyatakan ODP itu sudah 12 orang, data tadi malam. Sementara yang berkunjung ke kita hampir 5-10 orang per hari yang ingin diperiksa dan apakah mereka ODP atau tidak. Tapi yang betul-betul kita nyatakan ODP yang sudah kita laporkan ke DKK itu 12 orang dan mereka itu kita pulangkan. Tidak dirawat tapi isolasi 14 hari, nanti yang memantau adalah puskesmas terdekat ya. Nanti kita sama dengan puskesmas terdekat Pak gitu. Petugas kita cukup Bu? Kalau saat ini jujur kita kekurangan tenaga, tapi alhamdulillah dari tim siaga COVID dari UNAN kita juga sudah buat tim tersebut. Kebetulan saya wakil ketua 2 yang diketuai oleh Direktur Utama Dr. Jeffrey. Kami bekerja sama dengan FKM dan FKEP akan merekrut staf yang di FKM atau FKEP untuk membantu kekurangan tenaga di rumah sakit. Karena saat ini ruang isolasi kita lagi dalam perbaikan, jadi kita baru aktivitasnya di IGD. Setidaknya kita membutuhkan tenaga cukup banyak, sehari bisa 12 orang untuk 3 shift. Karena jumlah cukup signifikannya jumlah yang ingin diperiksa. Nah, kalau pasien kita mengaku ada keluhan dan kemudian dia memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang ada transmisi lokal, kami harus perlakukan dengan kondisi pasien yang memang harus diperiksa dengan APD lengkap. Nah, inilah yang membuat kita butuh tenaga cukup banyak. APD Ibu cukup atau kurang Bu? Kurang sekali Pak.
Itu sempat pakai jas Sempat- hujan kalau iya, nggak jadi salah viral Bu ya. Jadi viral ya. Saya kirim ke ikatan pengurus DPP Ikatan Unan ya. Jadi itu memang fakta. Iya. Di saat pertama kali ada ODP itu kami hanya punya 4 APD. Jadi kalau pasien masuk ke IGD itu Pak, masuk ruang dekontaminasi yang kami siapkan, itu yang butuh masuk itu perawat, dokter, petugas Dokter. labor, dan petugas ronsen. Jadi satu pasien itu habis Iya. 4 APD, Iya, iya, satu iya, pasien. iya, iya. Eh, Dan kalau ini ada hanya sekali pakai ya sekali Dokter Ina pakai, ya? ya sekali pakai harus dibuang. Ya, kemudian akhirnya kami meminta ke Dinas Kesehatan dapat 10, tapi ternyata kemudian Rumah Sakit Jamil lebih butuh. Mereka merak PDP hanya tinggal 3 atau 4 waktu itu, sehingga ditarik lagi yang punya kita. Akhirnya saat itulah kami pakai jas hujan. Karena ODP ini datang Iya, iya, terus iya. kan. Yo. Jadi saat itu kami pakai jas hujan dan sekarang kami secara mandiri juga membuat masker sendiri dari kain yang kita sterilkan. Kemudian masker N95-nya untuk APD ke pasien itu kita pakai filternya, kita beli filternya yang cukup, sedang kami tes juga apakah proses sterilisasi di rumah sakit kita sudah bisa menghilangkan virus tersebut setelah dipakai. Jadi akhirnya memang ada ide-ide kreatif sendiri gitu. Kami tidak berani membiarkan staf kita menghadapi pasien dengan suspek ini kemudian maju begitu saja tanpa persiapan, itu namanya sesuatu yang tidak. Fungsinya sama nggak tuh Bu? Untuk keamanan itu kan jas hujan, APD itu sama nggak Jadi kira-kira tuh? gini, kita pakai baju OK, ada baju khusus yang disterilkan, baru ada pakai Baru kemudian lapisannya. Oke. Jadi jas bukan hujan. tiba-tiba baju ini kemudian dilapis, bukan. Jadi ada lapisan lagi, kemudian betul-betul tertutup. Jadi sepatu bot itu betul-betul masuk bajunya sampai situ nggak ada satupun celah. Kemudian pakai masker N95 dan penutup kepala dan kacamata. Gitu. Jadi tetap Baik, kita baik, Bu. pertahankan standarnya walaupun apa adanya. Dan 2 hari yang lalu kami bisa beli, waktu Dr. Andani ke Jakarta, kita bisa beli hanya dapat 50, harganya masih 700.000. Dan itu udah habis, tinggal mungkin 4 atau 5 lagi, dan sekarang kami tanya harganya menjadi 1,3. Dari Pemko Pak Wali Dari Iya. mungkin ada 700 bantuan? menjadi 1,3. Ya, jadi emang kita di Padang sekarang sedang memesan itu sebanyak 1.000. Dan kemudian kemarin kita baru punya di RSUD itu ada 50. Ya, kalau saya ada yang membutuhkan itu Ya, bisa. 50 itu sama dengan kami itu Iya. Pak Wali, jadi 100 ke Jamil, 50 ke beberapa rumah sakit. Ya, Gitu. ya. Yang Iya. punya RSUD Baik. gitu. Ya. Iya Pak KJ? Iya, APD itu Semen Padang Hospital juga sedang memesan kalau tidak salah 600 dan SPH itu menyiapkan diri untuk kemungkinan yang lebih buruk. Sekarang sudah ada ruang isolasi ODP dan PDP dan menyiapkan kalau tidak salah 22 tempat tidur, 1 tim medis dan ambulan. Nah, berikut saya akan minta ke Pak Rumainur dari BPD Sumatera Barat. Pertama, gugus yang dipegang oleh Pak Doni Mordono itu ke bawah tafsirannya bagaimana Pak? Dan yang kedua, peran apa yang dimainkan oleh BPBD membantu gubernur, bupati, dan wali kota di Sumatera Barat. Nah, Bapak punya masker ini enggak? Kalau enggak punya, saya kasih. Yang punya BPBD. Silakan Pak. Terima kasih. Satu langsung aja. Yang dari Bapak Dodi Menardo Nasional tentu ke bawah provinsi dan kabupaten kota melakukan hal yang sama. Yang jadi komandan dalam gugus tugas adalah Sekda, Kepala BPBD maksudnya. Sekda adalah Kepala BPBD officio dan Sumatera Barat sudah mengeluarkan SK gugus tugas tersebut minggu yang lalu. Jadi dari pusat 2 hari setelah itu kita rapatkan dan langsung di hari yang sama SK gugus tugasnya selesai. Jadi SKPD terkait organisasi dan lain-lain yang terkait di dalamnya sudah kita beritahu tentang adanya SK gugus tugas. Yang kedua, setelah ada SK gugus tugas apalagi? Nah, kabupaten kabupaten kota menyikapi hal yang sama, juga membuat SK gugus tugas untuk masing-masing kabupaten kota dengan catatan tentu disesuaikan dengan sistem yang ada di masing-masing kabupaten kota. Terus yang kedua disesuaikan dengan berapa jumlah, apakah OPD atau NGO dan lain-lain yang ada di satu kabupaten atau kota. Semakin banyak ikut dalam hal ini tentu semakin bagus, dengan catatan
penanggulangan bencana apapun itu, walaupun ini yang terbaru, adalah urusan bersama. Jadi BPBD nggak bisa sendiri, dibantu Dinkes juga nggak selesai, kita rame-rame. Karena ini adalah untuk keselamatan masyarakat. Selanjutnya setelah itu apa lagi? BPBD Provinsi merapatkan dengan SKPD terkait, kita sudah menetapkan tanggap darurat untuk COVID-19. Tanggap darurat provinsi ini untuk pertama kita tetapkan 1 bulan dulu dengan catatan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita tanggap darurat ditetapkan, nasional malah memperpanjang. Jadi kita sudah menetapkan dulu, nasional perpanjang sampai tanggal 29 Mei, tapi nggak ada masalah karena di dalam aturannya itu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi yang kita lakukan, pemerintah daerah, provinsi dalam hal ini tentu bekerja sama dengan kabupaten kota, menyiapkan segala suatu kebutuhan. Ini mumpung masih hangat-hangat APD, tadi kita rapat dengan koordinasi antara seluruh gugus tugas. Salah satunya adalah kita minta bantuan kepada BNPB yang peluangnya ada untuk mengirimkan APD kepada kita. Suratnya jam 2 tadi sudah harus selesai, berarti sudah selesai, sudah ditandatangani gubernur. Meminta lebih dari 10.000 APD buat rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Dengan catatan tentu rumah sakit yang melakukan kegiatan tentang COVID-19. Jadi kalau hitungannya tadi hampir 20.000, tapi berapa dibantu BNPB nanti kita nggak tahu. Penting kita maksimal memintanya dulu. Tapi peluangnya untuk dapat ada, karena BNPB sudah kontak dengan wakil gubernur, dengan direktur rumah sakit Jamil tentang peluang BNPB memberikan fasilitas bantuan kepada kita. Kalau kita dengar Angkatan Udara membawa 12 ton segala macam keperluan COVID-19, nah yang itu lain lagi, itu diutamakan untuk daerah, provinsi atau kabupaten kota yang sudah jelas ada terdampak. Yang merah ya Pak ya? Yang sudah merah di dalam petanya. Nah, sayangnya kita sampai saat ini dalam arti kata sayang nggak dapat karena itu, tapi dalam hal lainnya kita bersyukur sampai saat ini kita masih 0. Tapi kalau kita minta untuk itu kita belum prioritas. Makanya diupayakan dengan cara lain ke BNPB. Berarti belum ada instruksi khusus untuk Sumatera Barat? Sumatera Barat instruksi khususnya sama dengan yang lain nasional, tapi kalau untuk mendapatkan yang baru di Angkatan Udara bawa, kita belum dapat prioritas. Prioritas adalah untuk daerah-daerah yang misalnya seperti Medan. Sehari yang lalu kita masih dengar Medan positif 1. Tadi Medan sudah positif 39. Wow. Dan semua orang kaget, di Indonesia semua kaget. Kenapa? Karena menunggu, yaitu tadi pemeriksaan labornya lama. Orangnya sudah dirawat tapi belum tahu dia positif atau enggak. Nah, kita kan nunggu di Jakarta juga yang 20 orang di Jamil ini nunggunya lama. Karena daftar antrian lebih dari 900 yang mau diperiksa setiap hari. Nah, kalau maksimal UNAN, semua perlengkapan ada, tenaga ditambah 12 orang, itu bisa 200. Kita mungkin malah bisa nerima dari luar. Tapi diutamakan yang di sini dulu. Informasi dari rapat tadi adalah teman-teman di UNAN akan dibantu tenaga 12 orang oleh Dinas Kesehatan, diambil dari beberapa rumah sakit, khusus labornya. Yang kedua, kepastiannya tentu besok. Kalau menurut jadwal, regionnya harusnya besok sampai ke Padang. Kalau seandainya itu masuk ditambah dengan 12 tenaga, maka 200 sampel bisa diperiksa dengan hasil 1 kali 24 jam bisa diketahui oleh masyarakat. Iya, nah, kalau lebih cepat kita lebih reaksinya juga lebih bagus begitu ya Pak Rum ya. Jadi untuk sementara kira-kira itu yang sudah dilaksanakan. Kalau kerjasama provinsi, kabupaten kota jalan, pertama kita tentu melakukan penyemprotan terhadap lokasi-lokasi fasilitas umum. Kita tahu Padang menginformasikan terus kemana sudah jalan. Provinsi jalan, PMI jalan, TNI, Polri juga melakukan yang sama. Khusus Kota Padang malah seluruh kelurahan aparatnya melakukan penyemprotan di fasilitas umum, terutama masjid, sekolah yang ada di dekat mereka. Dan kami tinggal di salah satu kelurahan di Kota Padang, melihat mereka memang sudah mengerjakan itu. Jadi kegiatan ini masif bersama-sama, pemerintah sangat serius sekali, tapi mungkin sebagian masyarakat juga masih kurang sabar. Nah, APD-nya kok nggak dapat? Duitnya ada, barangnya nggak ada. Anda cari di Jakarta, saya jamin nggak ada. Betul. Belinya harus keluar. Jadi masyarakat juga harus bersabar bahwa kita serius kok. Tapi tentu segala link kita upayakan agar barang ini masuk ke daerah kita. Nah, kira-kira tapi ini itu. saya apresiasi juga untuk Pemko Padang nih Pak KJ. Kalau boleh cerita sedikit, ini di komplek perumahan saya ada yang melapor kepada Pak RW.
ada orang dengan riwayat baru datang dari luar Sumber, dia demam tinggi, kemudian petugas kesehatan langsung datang, langsung memeriksa Pak Wali. Iya. Nah ini luar biasa sekali kalau seperti ini kan, tingkat pencegahannya akan sangat tinggi sekali gitu Pak. Ya, jadi memang kita memerintahkan dan juga ambil data ke KKP di Bendara dan juga kepada Pak RT, RW dan kelurahan untuk menginventarisir siapa warganya yang baru datang. Maksud itu Pak RT-nya, Pak RW-nya yang mengingatkan supaya mereka segera melapor. Itu makanya kita punya, itu makanya dulu ketika ada keluar data kita 149 kalau tidak salah ODP gitu kan, orang ribut gitu kan. Nah sementara itu apa? Itu orang yang baru datang dari luar daerah, dari luar negeri di Kota Padang, itu langsung datanya kita ambil, di mana tempat tinggalnya langsung kita turunkan pemeriksaan. Sekarang ini kita dorong lagi RT dan RW untuk mencek siapa warga baru di sana. Dan alhamdulillah memang masih ada yang belum seperti itu dari RT RW ya, karena memang solusi. Sama juga seperti sekarang ini kita kerjasama sama Babinsa, Babinkan Tipnas untuk menghalo-halokan, untuk memberitahukan ya kepada yang ODP dan kemudian untuk masyarakat ada di rumah dan yang lainnya. Alhamdulillah, karena memang setiap hari kita di Kota Padang rapat. Insya Allah jam 4 kita rapat lagi nanti, dan itu mengevaluasi apa yang itu, makanya setiap hari akan ada kebijakan-kebijakan baru kita. Ini sebentar lagi mudah juga ada kebijakan baru kita lagi kita persiapkan untuk itu. Tapi butuh kerjasama warga berarti Pak Wali ya, untuk aktif melaporkan jika ada warga di sekitarnya yang baru datang dari luar Sumber dan sakit kondisinya. Alhamdulillah begitu. Itu makanya Pak RT kita juga bekerja keras untuk itu. Itu makanya sekarang ini ada sekarang yang tidak bekerja keras. Jadi Pak Romainur tadi dari Bendara juga, kemudian semua kita. Uang ada, cuma barang tak ada. Itu masalah kita sekarang. Uang ada, barang tak. Pak Wali. Pak Wali. Iya Pak KJ. Nah sekarang kan per kabupaten kota dan provinsi informasi ini perlu diberikan kepada khalayak ramai. Apa sudah dibentuk satu pintu informasi sehingga infonya tidak berkeliaran, apalagi di WA bisa ditambah apa dikurangi orang Pak. Jadi mungkin ada juru bicara yang mendampingi Pak Gubernur, Pak Wali dan Bupati di seluruh Sumatera Barat ini untuk memberikan informasi yang valid dan data yang safety kepada pers atau masyarakat. Sudah dibentuk atau belum Pak? Kita sudah punya dalam itu di Dinas Kesehatan. Bahkan Dinas Kesehatan setiap hari mereport. Ya, ke provinsi juga kita report, ya, dan kemudian juga ke umum juga kita report, dan kemudian juga sampai kepada peta-peta di Kota Padang. Ini mana kecamatan yang merah, ini mana itu. Yang merah itu artinya adalah yang ODP-nya banyak. Nah, berbeda lagi terjemahan dengan yang pusat. Ya, maka itu mana yang paling ini, yang paling merah dan kemudian paling ini. Dan kemudian juga ya. Kecamatan kita yang merah ODP-nya mana Pak? Yang ODP yang terbanyak itu adalah daerah Kota Tengah. Kota Tengah ya. Ya, Kota Tengah. Dan itu ada situsnya ya, ada situsnya ya Pak Wali ya? Ada, langsung di Dinas Kesehatan itu, dan kemudian juga nomor kontaknya juga ada, dan itu bisa dicek sana. Dan kemudian kalau ada juga masyarakat yang konsultasi juga ada. Ada 2 orang dokter yang kita tugaskan di sana untuk itu. Bisa di-share langsung situsnya Pak Wali? Untuk mendengar kita? Iya, bisa nanti. Coba apa nama situsnya Pak? Ini saya sedang berusaha untuk membuka WA saya karena saya dapat semalam saya dapat di WA nih Pak KJ. Saya dapat di WA situsnya disebutkan oke, ini dia dinkes.padang.go.id. Cuman ini kayaknya belum semua orang tahu nih Pak Wali. Iya, ya emang intinya udah dari awal itu udah kita pusatkan ke sana. Tinggal mungkin mempublikasi secara masif lagi insya Allah. Ya. Baik Pak Wali, Pak Yos. Ya Pak. Pak Yos, nah bagaimana kondisi sehari 2 hari ini di BIM? Apakah penerbangan lancar pertama? Apakah ada yang mengeluh kedua? Kemudian apakah frekuensi penerbangan dikurangi di dalam negeri? Ya. Untuk Padang? Ya. Kalau frekuensi, kalau saya bilang udah dari mulai awal dibilang bahwa Indonesia sudah masuk ini sudah mulai kurang gitu Pak. Jadi Garuda juga sudah mulai ini karena memang kalau dunia penerbangan dari 2019 kalau kita bilang itu tsunami traffic lah.
tsunami traffic untuk semua dunia penerbangan gitu. Jadi kalau kita bandingin kalau dari 2018 ke 2019 itu hampir sekitar 30 sampai 35% turun. Nah dibandingin lagi 2019 ke 2020 itu 30% lagi. Jadi bukan dibandingin ke 2018-nya tapi 2019-nya gitu. 19. Jadi kalau 30% kita lagi turunnya. sampaikan penerbangan turun di 2019 itu sekitar 19 sampai 20%. Penumpangnya sekitar 35% itu. Nah sekarang sudah mulai dikurangi lagi, internasional tidak ada, umroh tidak ada, itu sudah mulai cancel beberapa penerbangan juga gitu, sekitar ada 20 penerbangan dari sekitar 76 gitu, sekarang udah tinggal 58 itu. Oke Pak KJ, kita tahan dulu sampai di sini Pak KJ. Siap. Oke, baik Classy People, kita harus break kembali. Jangan lupa tetap mencermati program Kata KJ yang dipersembahkan oleh PT Semen Padang dan Radio Classy FM bersama kita melawan Corona.